Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi taruna sekalian. Mudah-mudahan hari ini tetap dalam kondisi yang sehat. Kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah Teknik Produksi Pakan Buatan, di mana pada hari ini masuk ke pertemuan yang keempat. Di pertemuan ini kita juga masih tetap membahas mengenai identifikasi aspek nutrisi pada bahan pakan ikan. Hanya saja untuk pertemuan kali ini kita bahas terkait mengenai lemak. Karena beberapa minggu lalu kita sudah banyak membahas tentang karbohidrat dan juga protein, maka hari ini kita coba untuk membahas mengenai lemak. Apa saja yang dibahas? Yang pertama adalah definisi dan fungsi dari lemak, kemudian juga enzim dan pencernaan lemak di dalam sistem pencernaan ikan seperti apa, penggolongan lemak, kemudian juga sumber-sumbernya dari mana saja, dan kebutuhannya pada ikan itu sendiri. Nah, lemak ini merupakan salah satu nutrien penting yang juga harus tersedia di pakan, ya, di samping misalnya protein, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Ya. Nah, lemak ini termasuk senyawa organik yang heterogen, yang tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, maupun juga oksigen. Jadi ada tiga unsur penting yang menyusun lemak atau lipid. Ya. Kalau dari struktur molekulnya, kita bisa lihat bahwa lemak ini dicirikan dengan banyaknya unsur karbon. Ya. Kalau di protein biasanya banyak unsur nitrogennya. Nah, sebagai contoh misalnya untuk asam linoleat, ini adalah salah satu jenis asam lemak yang memiliki unsur karbon sekitar 18 ya. Memiliki dua ikatan rangkap di mana ikatan rangkap ini berada di unsur karbon yang keenam. Ya, nanti kita akan pelajari bagaimana pengkodean nama asam lemak sesuai dengan strukturnya. Kemudian lemak ini memiliki sifat ya. Sifat dari asam lemak itu sendiri relatif tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut nonpolar. Ya, misalnya ether, kloroform, kemudian juga benzol, ya, bisa juga eh, alkohol ya, dan lain sebagainya. Kemudian lemak juga terdapat di beberapa jaringan, baik itu di tumbuhan maupun juga di hewan, dan tersimpan sebagai sumber energi maupun juga komponen struktural dari membran sel. Ya. Sehingga memang betul-betul bahwa lemak ini memiliki fungsi yang sangat vital di dalam pembentukan sel. Dan pada suhu kamar, ya, lemak hewan pada umumnya biasanya akan berbentuk padat. Ya. Adapun untuk lemak tumbuhan biasanya berbentuk cair seperti minyak yang biasa kita gunakan. Ya, jadi hampir sama dengan nutrien-nutrien yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi lemak ini adalah nutrien yang berfungsi sebagai sumber energi. Kalau dilihat dari nilai energi kotornya atau gross energinya, lemak memiliki kandungan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nutrien lain, baik itu protein maupun juga karbohidrat. Ya, ini sekitar 9,5 kilokalori per gram lemak. Jadi kalau misalnya kita ingin mengoptimalkan sumber energi dari selain protein, maka ini lemak juga salah satunya bisa digunakan. Ya. Nah, selain itu, lemak juga berperan dalam memelihara struktur dan fungsi membran. Asam lemak, terutama yang mengandung fosfolipid atau asam lemak yang tidak jenuh, ya, seperti misalnya palmitat, ya, asam oleat, EPA, dan DHA ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memelihara struktur membran sel. Kemudian juga bisa berperan dalam proses penyerapan vitamin A, vitamin D, E, dan K. Ya. Selain itu juga lemak berperan sebagai sumber steroid, yang dimana steroid ini sangat penting untuk pembentukan hormon, kemudian juga transport, kemudian juga menjaga sistem membran dan beberapa fungsi-fungsi lainnya di dalam tubuh. Dan untuk fungsi lemak pada pakan, biasanya ini bisa meningkatkan palatabilitas atau tingkat kesukaan ikan pada pakan, di mana ketika pakan diberikan lemak yang cukup atau lemak yang optimal, maka bisa menjadi atraktan atau penarik ikan agar mau memakan pakan tersebut. Nah, kecernaan lemak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah jumlah dalam pakan,
kemudian juga tipe lemak, suhu air, derajat kejenuhan lemak, dan juga panjang rantai karbonnya. Kalau jumlah di dalam pakan biasanya ini berhubungan dengan ketersediaan enzim ataupun juga unsur-unsur yang berperan dalam pencernaan pakan, terutama nutrien lemak di dalam sistem pencernaan. Jadi kalau misalnya jumlahnya sedikit di pakan, ya maka lemak ini juga akan dengan mudah dicerna, namun kebutuhannya tidak bisa tercukupi. Kalau misalnya juga terlalu banyak di pakan, maka ini akan menyulitkan keberadaan enzim-enzim pencernaan lemak untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ya, sehingga memang jumlah dari lemak ini harus benar-benar pas, ya, harus benar-benar optimal di pakan. Kemudian juga tipe lemak. Ya, ada beberapa jenis-jenis lemak yang memang mempengaruhi kecernaan dari lemak. Kadangkala struktur lemak yang terlalu panjang rantai karbonnya juga bisa menimbulkan enzim sulit dalam memecah lemak menjadi asam lemak, ya. Kemudian juga suhu air ini berpengaruh terhadap oksidasi dari lemak. Jika misalnya terlalu tinggi juga suhu di air, maka akan mudah mengurai lemak sehingga lemak tidak banyak tercerna di dalam tubuh ikan. Nah, berikut ini adalah penggolongan lemak yang tadi juga ada kaitannya dengan kecernaan lemak. Jadi tipe-tipe lemak yang dikonsumsi oleh ikan itu akan mempengaruhi kecernaan lemak di dalam saluran pencernaan. Contohnya saja misalnya lemak sederhana, ini biasanya terdapat di jaringan tumbuhan maupun juga pada hewan biasanya, seperti ester asam lemak yang berikatan dengan gugus alkohol, baik itu lemak maupun juga lilin, ya. Kemudian juga ada ester asam lemak yang berikatan dengan gliserol yang biasanya kita sebut sebagai minyak, ya. Dan juga ada lilin, ya, yang merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat atau molekulnya biasanya berukuran lebih besar. Adapun untuk lemak campuran biasanya bersumber dari asam lemak yang mengandung gugus tambahan. Misalnya fosfolipid, kemudian juga glikolipid, sulfolipid, lipoprotein. Kapan dia disebut sebagai fosfolipid? Ketika lipid ini berikatan dengan fosfat. Kapan dia disebut sebagai glikolipid? Ketika berikatan dengan glikogen atau karbohidrat. Kapan disebut sebagai lipoprotein? Ketika dia lipid berikatan dengan protein. Jadi ada lemak campuran di dalam tubuh ini yang juga bisa digunakan sebagai sumber lemak. Kemudian ada juga lemak turunan. Nah, lemak turunan ini diperoleh atau diturunkan dari golongan lemak sederhana maupun juga lemak campuran, ya. Termasuk misalnya ada lemak jenuh maupun juga yang tidak jenuh, ya. Baik itu gliserol, steroid, aldehid, keton, ya, dan lain sebagainya, termasuk kolesterol. Nah, masing-masing dari penggolongan lemak tadi di dalam tubuh ini memiliki peranan yang berbeda-beda. Misalnya trigliserida yang merupakan ester asam lemak dari gliserol, ini merupakan bentukan uh, lemak yang menyimpan energi di dalam tubuh hewan. Begitu pula dengan WOX yang juga terdapat di jaringan tumbuhan. Adapun untuk fosfolipid, ini asam lemak yang berikatan dengan fosfat dan berperan dalam menyusun komponen membran sel. Ya. Kemudian steroid di sini adalah bentuk lemak yang secara biologis ini memiliki peranan dalam pembentukan hormon-hormon reproduksi. Kemudian bentuk lain seperti sphingomyelin ini merupakan ester asam lemak dari sphingosine dan berperan juga dalam pembentukan komponen-komponen lemak di bagian otak dan juga di jaringan saraf. Itu tadi penggolongan dari bentuk-bentuk lemak, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk paling terkecil dari lemak atau molekul terkecil dari lemak, yakni asam lemak. Kalau di protein mungkin kita kenal asam amino, kalau di karbohidrat kita kenal bentuknya glukosa, ya, bentuk terkecilnya dari nutrien-nutrien ini.
Kalau di lemak namanya adalah asam lemak dan sudah lebih dari 40 jenis asam lemak yang telah diketahui. Formulasi asam lemak biasanya dinyatakan dengan senyawa CH ya, karbon dan juga hidrogen yang saling berikatan, kemudian juga COOH, adanya oksigen ya, yang berikatan dengan karbon dan juga hidrogen. Biasanya jumlah N ini bervariasi mulai dari 0 sampai dengan 24 jumlahnya. Dan rata-rata biasanya ditemukan jumlahnya genap. Nah, asam lemak ini digolongkan dalam dua kelompok utama, yakni saturated fatty acid dan unsaturated fatty acid. Kalau saturated fatty acid ini adalah jenis-jenis asam lemak jenuh ya, yang tidak memiliki ikatan rangkap. Kalau yang unsaturated fatty acid adalah asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap. Dan unsaturated fatty acid ini juga dibagi lagi berdasarkan jumlah ikatan rangkapnya. Kalau yang monounsaturated fatty acid ini memiliki satu saja ikatan rangkap. Ya. Kalau yang polyunsaturated fatty acid memiliki lebih dari satu. Kemudian yang highly unsaturated fatty acid atau HUPA ini memiliki lebih dari 4 ikatan ya. Nah, berikut ini beberapa jenis asam lemak yang termasuk dalam saturated fatty acid dan juga termasuk dalam unsaturated fatty acid. Kita bisa lihat di sini struktur dari asam lemak. Untuk yang saturated fatty acid ini tidak memiliki ikatan rangkap, sementara yang unsaturated fatty acid memiliki ikatan rangkap. Dan penamaannya juga sesuai dengan jumlah dari ikatan karbon dan juga adanya ikatan rangkap atau tidak. Ya, kita bisa lihat di sini kode-kodenya. Kalau yang lauric acid ini atau asam lemak laurat ya, ini memiliki kode 12,0, di mana jumlah atom karbonnya adalah 12. Begitu seterusnya sampai dengan masuk ke kelompok unsaturated. Seperti misalnya oleic acid ini atau asam lemak oleat yang biasa kita kenal dengan nama omega 9 ya. Ini memiliki kode 181N9. Maksudnya adalah jumlah atom karbonnya ada 18 dan ikatan rangkapnya ditemukan di atom karbon yang ke-9. Sampai seterusnya di EPA dan DHA yang memiliki kode 25N3 dan 22,6N3. Ya. Nah, ini adalah jenis-jenis asam lemak yang tadi sudah kita uraikan strukturnya dan memiliki beberapa nama umum ya. Kalau asam butanoat ini biasa dikenal dengan nama butirat ya. Kemudian asam heksanoat, ada kaproat ya, dan lain sebagainya. Ada juga oleat, linoleat, linolenat, ya, arakidonat, EPA dan DHA. Ya. Perbedaan asam lemak jenuh dan tak jenuh, di samping dari adanya ikatan rangkap di struktur asam lemaknya, juga dibedakan dari sumber dan fungsinya di dalam tubuh. Sumber asam lemak jenuh ini biasanya berasal dari bahan-bahan hewani seperti daging, mentega, kemudian susu, coklat, ya, dan lain-lain. Kemudian ciri lainnya juga pada suhu kamar, asam lemak jenuh biasanya berbentuk padat. Adapun untuk asam lemak tidak jenuh biasa diperoleh dari bahan-bahan nabati seperti minyak, ya, ada di minyak kedelai, kemudian juga di gandum, ada di ikan, daging ikan, ya, daging ikan salmon, ikan sarden, dan beberapa ikan-ikan lainnya. Ada juga biasa ditemukan di sayuran, ya, seperti misalnya brokoli dan lain sebagainya. Kemudian ciri lain dari asam lemak tidak jenuh juga pada suhu kamar biasanya berbentuk cair. Kenapa bisa demikian? Karena asam lemak tak jenuh ini memiliki titik leleh yang rendah, adapun untuk asam lemak jenuh memiliki titik leleh yang tinggi. Jadi pada suhu yang tinggi baru asam lemak jenuh bisa meleleh ya. Kemudian juga dari sisi daya tahan simpannya, untuk yang asam lemak tak jenuh ini biasanya cepat rusak dibandingkan dengan asam lemak yang jenuh. Nah, adapun fungsi dari asam lemak jenuh dan tak jenuh ini juga berbeda.
Kalau asam lemak jenuh biasanya berperan sebagai sumber energi, ya, digunakan sebagai sumber energi. Adapun untuk lemak tak jenuh biasanya digunakan untuk maintenance, seperti misalnya perbaikan atau regenerasi komponen-komponen membran sel. Kemudian untuk asam lemak jenuh juga di dalam tubuh bisa meningkatkan low density lipoprotein atau LDL yang biasa kita kenal dengan nama lemak jahat atau kolesterol jahat. Adapun untuk lemak tak jenuh biasanya meningkatkan high density lipoprotein dan ini yang bersifat baik, ya, kolesterol baik. Ketika HDL-nya naik maka biasanya dapat menekan LDL di dalam darah, ya. Sehingga HDL ini bisa berperan dalam meningkatkan kesehatan. Tapi apakah lemak jenuh ini tidak baik untuk tubuh? Bukan juga, ya. Jadi lemak jenuh ini juga justru memiliki fungsi lain, ya. Seperti tadi adalah sumber energi, kemudian juga bisa meningkatkan imunitas dan lain sebagainya. Kalau kita kaji lebih jauh, maka kedua jenis asam lemak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, di samping misalnya memiliki juga kekurangan, ya. Nah, bagaimana pencernaan lemak di dalam tubuh sehingga dari bentuk yang sangat kompleks bisa diurai menjadi bentuk yang lebih sederhana menjadi asam lemak, ya. Seperti misalnya pada nutrien lain yakni karbohidrat dan protein, asam lemak ini juga akan diurai di dalam sistem pencernaan sehingga nanti bisa menjadi bentuk terkecil yakni asam lemak dan digunakan untuk energi maupun juga untuk pertumbuhan, ya. Berikut adalah gambar ilustrasi proses pencernaan lemak, di mana kita lihat lemak dalam bentuk trigliserida misalnya atau lemak netral yang dominan ditemukan di pakan, plus juga ada fosfolipid dan kolesterol. Ini dikonsumsi, ya, dicampur di pakan kemudian masuk ke mulut dan selanjutnya dihasilkan hormon estergaston yang memungkinkan lemak ini dapat berada lebih lama dan memperlambat pengadukan, ya. Sehingga proses pencernaan lemak bisa totalitas bisa dicerna secara utuh, ya, bisa dicerna secara optimal. Kemudian ketika lemak berada di lambung dan kondisinya sudah asam, ya, maka hormon kolsistokinin ini merangsang produksi getah empedu. Ya, kemudian akan terjadi emulsi garam empedu di sana sehingga mengubah lemak yang kondisinya asam menjadi netral. Ini biasanya terjadi di organ pilorikaika, ya, lebih banyak terjadi di pilorikaika. Setelah itu pankreas memproduksi lipase atau enzim yang berperan memecah lipid atau lemak, ya. Kemudian juga terjadi proses pemecahan di usus, ya. Mulai terjadi pencernaan lemak di usus, yakni perubahan lemak menjadi monogliserida atau asam lemak bebas dan juga gliserol ini mulai diserap oleh usus, ya. Selanjutnya lemak yang sudah dicerna masuk ke dalam peredaran darah, kemudian disimpan di hati atau ditimbun di hati dan juga di jaringan sebagai jaringan adipose, ya. Kemudian mengalami perombakan untuk kebutuhan energi dan juga untuk pertumbuhan. Yang perlu kita pahami juga bahwa asam lemak ini ada yang asam lemak esensial dan asam lemak non esensial. Kalau asam lemak esensial ini adalah asam lemak yang tidak dapat dibentuk di dalam tubuh hewan seperti ikan misalnya, sehingga harus mengambil dari luar tubuh ikan. Sumber asam lemaknya harus diperoleh dari pakan. Adapun untuk asam amino yang non esensial ini biasanya bisa dibentuk di dalam tubuh, bisa disintesis di dalam tubuh, ya, dari berbagai macam substrat asam lemak maupun juga yang non asam lemak. Contoh dari asam lemak yang esensial ini biasanya berasal dari asam lemak tak jenuh seperti asam linoleat dan asam linolenat atau omega 3 dan juga omega 6. Nah, asam lemak ini tidak bisa disintesis di dalam tubuh dan harus diperoleh dari luar. Namun, ketika dia sudah berada di dalam tubuh, ya, dia bisa menjadi prekursor untuk biosintesis asam lemak PUFA lainnya. Ya, seperti misalnya bisa menjadi arakidonat, bisa menjadi EVA dan juga DHA.
Nah, di gambar ini kita bisa melihat bagaimana biosintesis asam lemak dari jenis linolenat dibentuk menjadi EVA dan DHA. Begitu pula dengan asam linoleat yang bisa dibentuk menjadi arakidonat. Ya. Jadi memang bentuk asam linolenat dan bentuk asam linoleat ini sangat penting sekali di dalam pakan karena ini akan menjadi eh, bahan dasar dalam biosintesis EVA maupun juga DHA. Hanya saja yang perlu kita perhatikan bersama bahwa yang bisa membentuk atau memperpanjang linolenat dan juga linoleat ya, menjadi EVA dan DHA atau menjadi arakidonat ini hanya ada pada ikan-ikan air tawar ya. Di mana ikan air tawar ini dilengkapi dengan enzim delta 5 desaturase dan juga delta 6 desaturase. Jadi hanya ikan yang memiliki enzim ini yang bisa memperpanjang atau bisa mesintesis asam linolenat dan asam linoleat menjadi jenis PUFA lainnya, yakni EVA dan DHA atau arakidonat. Ya. Kenapa harus dibentuk sampai EVA dan DHA? Karena EVA dan DHA ini sangat penting keberadaannya di dalam tubuh, baik itu sebagai maintenance ya maupun juga peranannya dalam sistem saraf dan juga di otak ya. Sehingga memang harus dibentuk. Dan ini hanya terjadi di ikan air tawar. Kalau ikan air laut ini tidak dilengkapi dengan enzim delta 5 saturase dan juga delta 6 desaturase sehingga untuk asupan EVA dan DHA-nya ya harus diperoleh juga dari luar. Nah, harus dibentuk dari luar. Kalau kita hanya ngasih asam linolenat dan juga asam linoleat, ya seperti itu saja bentuknya di dalam tubuh. Tidak akan diperpanjang, tidak akan dibentuk menjadi EVA dan DHA. Kalau di ikan air laut, kalau di ikan air tawar ini bisa. Jadi kelihatan bedanya antara ikan air tawar dan juga ikan air laut dalam biosintesis asam lemak. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami juga, karena ini sudah 3 kali kita membahas tentang jenis nutrien, yakni protein, karbohidrat, dan juga lemak. Jadi ketiga jenis nutrien ini memiliki metabolisme nutrien ya, yang berbeda-beda. Ya. Kemudian juga nanti akan masuk ke dalam satu siklus yang sama, yakni siklus Krebs. Dan di sanalah kemudian akan dibentuk menjadi ATP atau energi. Nah, perbedaannya adalah lemak dikonversi dulu menjadi asam lemak, kemudian nanti akan dirubah menjadi asam koenzim asetat. Ada salah satu jenis protein yang bisa digunakan untuk mempercepat metabolisme asam lemak di dalam tubuh sehingga bisa dikonversi menjadi energi untuk digunakan. Jenis protein tersebut adalah L-karnitin. Jadi L-karnitin ini merupakan protein yang nantinya akan berikatan dengan hasil koenzim A, kemudian masuk ke dalam mitokondria sehingga diproses dalam siklus Krebs untuk dihasilkan energi. Jadi mempermudah konversi asam lemak menjadi energi atau ATP di dalam mitokondria melalui siklus Krebs. Nah, dosis terbaik berdasarkan hasil penelitian L-karnitin yang digunakan pada pakan ikan khususnya untuk ikan patin adalah 0,18%. Nah, ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi lemak pada pakan ikan yang nantinya akan digunakan juga oleh ikan untuk pertumbuhan dan sebagai sumber energi. Ya, sumber energi pada lemak ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi adalah sumber terbesar dibandingkan dengan nutrien-nutrien lainnya. Selain itu juga lemak bisa digunakan untuk pembentukan struktur sel maupun juga integritas biomembran pada sel. Ya. Kemudian lemak juga membantu penyerapan vitamin yang bisa larut di dalam lemak. Nah, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pemberian lemak yang cukup tinggi atau yang optimal di pakan ikan ini bisa menurunkan kebutuhan ikan terhadap protein. Ya, ketika misalnya kita berhasil untuk menghemat protein, maka secara otomatis kita juga bisa mendikris atau menurunkan biaya dalam penggunaan pakan. Karena biasanya pakan ikan dengan protein yang tinggi lebih mahal ya. Sehingga ketika kita gunakan lemak di sana, ini bisa mengganti peran protein sebagai sumber energi. Contohnya misalnya pada ikan rainbow yang diberikan lemak dengan tingkatan yang berbeda, pada saat diberikan lemak 15% ya, maka
proteinnya yang dibutuhkan adalah 48%. Namun ketika dinaikkan eh, komposisi lemaknya menjadi 20%, maka kebutuhan protein pada rainbow akan menurun menjadi 35%. Begitu pula pada hasil penelitian di ikan nila, di mana ketika diberikan lemak 5,7%, maka protein yang dibutuhkan adalah 33,2%. Kemudian ketika dinaikkan komposisi atau kandungan lemak pada pakannya ini 9,4%, maka protein yang dibutuhkan oleh ikan hanya berkisar 25,7%. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian lemak terhadap nutrien-nutrien lain yang ada di pakan, termasuk misalnya adalah protein. Penambahan lemak pada pakan ini juga dapat meningkatkan kualitas pakan tersebut, ya. Yakni bisa berperan sebagai atraktan atau penarik, ya, penarik ikan sehingga pakan ini bisa dikenali sebagai makanan, kemudian bisa dikonsumsi, ya. Karena kita tahu bahwa ikan ini memiliki detektor pakan di dalam organ-organnya, terutama misalnya ikan-ikan yang memiliki sungut ini biasanya digunakan untuk mendeteksi keberadaan pakan, ya. Sehingga dengan adanya pencampuran lemak di pakan ini bisa membantu meningkatkan attracting di pakan itu sehingga ikan bisa dengan mudah mendapatkan makanan, ya. Adapun kalau misalnya kadar lemaknya juga terlalu tinggi, ini bisa menimbulkan beberapa efek. Di antaranya adalah penimbunan lemak di dalam tubuh, sehingga nanti justru sebaliknya akan menurunkan pertumbuhan. Ya, kenapa? Karena ketika lemak terlalu banyak juga di dalam tubuh, maka ini bisa mengganggu nafsu makan ikan. Ketika nafsu makan ikan terganggu, ya, maka secara otomatis intake nutrien lain seperti karbohidrat dan protein juga akan berkurang, ya. Terlalu rendah juga protein di dalam tubuh, terlalu rendah juga karbohidrat di dalam tubuh, ini juga tidak bagus untuk pertumbuhan, ya. Kemudian kelebihan lemak juga bisa mendegenerasi hati, ya. Kemudian juga menurunkan kualitas dari pakan itu sendiri, ya. Sehingga kadar lemak yang optimum pada pakan ikan sebaiknya adalah berkisar antara 4 sampai dengan 18%. Ketika misalnya pakan terlalu tinggi kandungan lemaknya, maka ini akan mudah mengalami oksidasi dan menimbulkan bau tengik. Nah, berikut ini adalah beberapa sumber lemak, ya, jenis-jenis bahan baku yang biasa digunakan di pakan ikan, kemudian juga titik cair dari masing-masing bahan. Ada yang hanya memiliki titik cair 21 sampai 38 derajat Celcius, ini minyak ikan. Kemudian juga minyak jagung lebih rendah lagi titik cairnya, yakni 17 sampai 20 derajat Celcius. Dan untuk lemak sapi, ya, kemudian juga lemak ayam dan lemak kelinci ini biasanya memiliki titik cair yang lebih tinggi, yakni berkisar antara 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Kenapa? Karena biasanya ini berasal dari jenis-jenis asam lemak yang jenuh, ya. Asam lemak yang memiliki titik cair tinggi. Nah, masing-masing dari sumber bahan baku lemak tadi memiliki profil asam lemak yang berbeda-beda. Kita bisa lihat di gambar ini, terdapat bahan-bahan hewani dan juga bahan-bahan nabati, ya. Untuk bahan-bahan hewani yang berwarna kuning ini, hampir semua memiliki jenis asam lemak, ya. Jadi jenis-jenis asam lemak lebih kompleks yang ada di bahan-bahan hewani dibandingkan dengan yang ada di bahan-bahan nabati atau yang berasal dari tumbuhan, ya. Bahkan sampai EPA dan DHA juga dimiliki oleh bahan-bahan dari hewani. Adapun untuk yang nabati ini biasanya hanya memiliki asam linoleat dan asam linolenat saja. Tapi ketika dicampurkan di pakan, kemudian diberikan ke ikan air tawar, ya, ikan dari perairan tawar, ini bisa dibentuk menjadi DHA dan juga EPA dengan adanya bantuan enzim delta 5 desaturase tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, sehingga ketika ditanya komposisi lemak seperti apa yang paling baik pada ikan untuk pertumbuhan maupun juga sebagai sumber energi, maka kita harus bisa menjawab bahwa kebutuhan lemak yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan asam lemak pada ikan, ya. Karena setiap ikan
memiliki kebutuhan asam lemak yang berbeda-beda. Untuk ikan-ikan yang air tawar, ini cukup diberikan saja asam lemak linoleat dan juga asam lemak linolenat. Ya, cukup, hanya itu saja. Kemudian bisa digunakan untuk membentuk EPA dan DHA ketika sudah berada di dalam tubuh. Berbeda dengan ikan-ikan air laut, ya, ini harus disuplai juga asam lemak, DHA maupun juga EPA. Seperti di tabel ini, ya, kita bisa lihat Red sea bream ini adalah jenis ikan air laut, rainbow trout juga, ya, begitu pula dengan yellowtail. Ini harus diberikan EPA dan DHA dari pakan. Kenapa? Karena ikan dari air laut ini tidak bisa membentuk asam lemak, EPA, dan DHA sehingga perlu diberikan di pakan. Kebutuhan lemak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah spesies, ya, kemudian juga sumber lemaknya, kecernaan lemak, aktivitas enzim lipase, ya, begitu pula juga dengan ukuran atau bobot ikan, kandungan karbohidrat dan protein pada pakan, serta kebiasaan makan ikan. Baik, cukup sekian perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan di grup, baik itu pertanyaan maupun juga sharing informasi, sharing pengetahuan, bisa disampaikan di grup WhatsApp. Mungkin ini bisa juga dijawab ya, dan sebagai tugas, apa yang menyebabkan bau lumpur pada daging ikan, terutama ikan air tawar. Kemudian juga bagaimana treatment yang tepat agar daging ikan tidak bau lumpur. Kirim lewat email seperti biasa. Kemudian juga Taruna bisa melakukan belajar mandiri dengan referensi sebagai berikut. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.